session. So please stay tuned in this live presentation, this live platform of Taiwan Higher Education Fair to know when we will start the second lucky draw session later. Okay, for the next university, we will have National Chengchi University. But first, let's watch their video. Okay, for the representative of National Chengchi University, you can start the presentation now. The time is yours. Oke. Tadi videonya udah ya, Kak? Iya, sudah. Jadi Brigita sudah bisa start presentasi. Oke, sorry tadi internetnya agak lag sedikit. Oke, good. Thank you ya, Kak Tirta, untuk introduction-nya. So, good afternoon, everyone. Welcome to National Chengchi University. We're very happy untuk punya kesempatan kali ini lagi untuk jelasin tentang NCCU ke murid Indonesia dan juga parents di Indonesia gitu ya. Semoga we hope that more Indonesian students can study in NCCU gitu. So before I start my presentation, I would like to introduce myself. Jadi perkenalkan, nama saya Brigita. Saya merupakan representatif dari kantor perwakilan NCCU di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, NCCU itu buka kantor perwakilan di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi atau mau tanya-tanya, teman-teman bisa langsung datang ke kantor kita di Jakarta, gitu ya. Nanti alamatnya ada di akhir presentasi ini, gitu. Oke, so next slide please. Jadi di presentasi kali ini aku akan jelasin tentang NCCU, acara dan organisasi mahasiswa apa aja sih yang ada di NCCU, fakultas dan jurusan apa aja yang teman-teman bisa daftar gitu ya, asramanya seperti apa, tuition fee dan scholarship apa aja yang tersedia buat teman-teman Indonesia semuanya, dan juga bagaimana cara apply gitu ya, serta step-stepnya, step by stepnya gitu. Jadi teman-teman kalau yang mendaftar NCCU pantengin presentasi ini sampai akhir seperti itu. Oke, next slide please. Nah, sebelum aku mulai presentasi kali ini, aku mau umumin kita lagi adain giveaway atau lucky draw buat teman-teman yang lagi nonton presentasi kali ini. Jadi kalau kalian lagi nonton live ataupun nanti reka ulangnya gitu ya di YouTube atau di websitenya Taiwan Edu Fair, kalian bisa screenshot layar kalian dan post ke Instagram story kalian with a caption, ayo belajar di NCCU. Kalian tinggal tag 2 teman kalian dan juga tag kita at NCCU_ID. Nah, pastiin teman-teman semua follow kita dan juga account kalian tuh nggak di private gitu ya. Jadi minggu depan kita akan umumin 10 pemenang yang bisa mendapatkan tote bag, ada t-shirt, tumbler, dan juga notebook dari NCCU. Oke, so let's get started. Next slide please, langsung ke slide 5 boleh. Oke, so next slide lagi. Jadi National Chengchi University atau Mandarinnya itu Guoli Zhengzhi Dashi didirikan pada tahun 1927 di Nanjing, China dan diteruskan ke Taipei pada tahun 1954. Nah, NCCU sendiri itu merupakan universitas negeri, salah satu universitas negeri terbaik di Taiwan, dan kita itu memang terkenal di bidang humaniora, ilmu sosial, bisnis, komunikasi, hukum, dan juga politics. Next slide. Nah, NCCU berada di mana sih? NCCU itu berada di ibu kota Taiwan, yaitu Taipei. Tapi lebih tepatnya itu kita berada di bagian selatan Taipei, teman-teman. Bisa next slide lagi. Jadi kalau di NCCU itu udaranya tuh lebih sejuk, lebih adem gitu ya, karena memang kita lebih dekat sama pegunungan
pegunungan Maokong namanya. Tapi jangan pikir kayak pegunungan di Indonesia teman-teman yang terpelosok banget, enggak. Karena memang Taipei itu kan lokasinya, posisinya itu Taipei itu dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Jadi pas aja NCSU itu lokasinya di pinggir, jadi dekat sama sungai, sama gunung, seperti itu. Nah, dari Taoyuan International Airport, kita pun juga hanya 50 menit, 7 menit ke MRT station, dan juga 20 menit ke pusat kota Taipei. Kayak Taipei 101, itu sekitar 20 menit, jadi nggak jauh teman-teman sebenarnya. Nah, di seberang gerbangnya NCSU pun itu langsung ada bus station, ada U-Bike, supermarket, convenience store, ada bank, rumah sakit, klinik, jadi lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh, misalkan kayak sakit atau misalkan mau belanja apa gitu ya, nggak perlu ke pusat kota. Jadi di sekitar NCSU pun juga sebenarnya udah ada gitu. Nah, dalam kampusnya sendiri kita mempunyai berbagai macam fasilitas olahraga, ada track fields, ada sport courts, itu ada lapangan basket, badminton, meja pingpong, terus kayak gym gitu ya, kolam renang, jadi lengkap gitu. Nah, karena kita berada di pegunungan, kelas-kelas kita pun juga dibagi teman-teman. Ada yang di atas gunung, ada yang di bawah gunung. Nah, maka dari itu kita menyediakan shuttle bus untuk teman-teman semuanya supaya lebih convenient lah commute-nya antara atas gunung sama bawah gunung. Atau kalian mau jalan kaki pun juga bisa sih sebenarnya. Jalan kaki itu sekitar 15 menit lah. Kalau naik bus itu sekitar 5-7 menit. Gitu, sekalian olahraga ya teman-teman gitu. 15 menit jalan kaki di Taiwan sebenarnya nggak jauh gitu. Nah, ini juga beberapa fakta tentang NCCU. Kita mempunyai lebih dari 700 faculty dan 82% di antaranya itu mempunyai gelar S3. Nah, kita mempunyai 11 fakultas, 10 pusat penelitian, 16.000 murid, dan 3.000 di antaranya itu merupakan murid internasional. Jadi kalau teman-teman hitung, itu sampai 18% murid internasional. Ini angka yang sangat tinggi teman-teman untuk di Taiwan gitu ya. Jadi memang murid internasional kita belum banyak banget di NCSU. Nah, kita juga bermitra dengan 570 partner university di seluruh dunia yang aku akan jelasin nanti di next slide gitu ya. Nah, selain itu kita juga menyediakan lebih dari 600, belum boleh slide sebelumnya lagi. Selain itu kita juga menyediakan lebih dari 600 kelas-kelas yang disediakan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman yang mungkin Mandarinnya kurang fasih, nggak usah khawatir. Jadi teman-teman bisa ambil yang namanya English Short Courses di NCCU gitu ya. Nah, selain itu kita juga menyediakan 20 bahasa asing di NCCU. Jadi what's special about NCCU adalah misalnya ya teman-teman jurusan bisnis, tapi kalian juga bisa ambil kelas-kelas di luar jurusan bisnis gitu ya, di luar jurusan kalian. Misalnya kalian mau ambil kelas bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Korea gitu ya. Jadi banyak banget deh bahasa asing kayak bahasa Thailand, Vietnam, bahkan bahasa Indonesia pun tuh ada di NCCU gitu ya. Jadi memang NCCU sangat encourage murid untuk explore gitu ya, all of the classes di NCCU supaya teman-teman tuh tahu minat kalian tuh kemana sih gitu. Oke, boleh next slide. Nah, ini yang tadi aku bilang, kita bermitra dengan lebih dari 570 partner university di seluruh dunia. Nah, ini beberapa listnya aja ya teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin akan sangat kecil, tapi kalau kalian bisa lihat di sebelah kirinya, itu merupakan QS World University ranking mereka. Jadi kalau di Amerika itu kita bermitra dengan Stanford University, ini ranking 3 ya di seluruh dunia. Kita juga ada partner dengan UC Berkeley, ada University of British Columbia. Nggak cuma di Amerika, di Eropa pun kita juga ada gitu ya, University of Zurich, ini University of Geneva, Leiden University, ini di Belanda, University of Vienna, ini di Austria. Nggak hanya di Amerika Eropa, Asia pun juga ada, kalau teman-teman mungkin yang nggak mau terlalu jauh gitu ya, kita ada partner dengan Tsinghua University di China, atau University of Hong Kong, gitu, University of Tokyo, atau misalkan Seoul National University ini di Korea. Jadi kalau teman-teman tahu, partner university kita ini memang yang top-topnya di masing-masing negara. Jadi kalau nanti kalau teman-teman punya kesempatan untuk belajar di NCCU, teman-teman pun juga bisa melakukan pertukaran pelajar ke partner university kita di seluruh dunia. Gitu. Next slide, please. Nah, ini rankingnya NCCU teman-teman. Jadi NCCU sudah menempati peringkat top 100 di QS Asia University Ranking selama 6 tahun berturut-turut. Gitu ya, ini tahun ke-6 kita dapat masuk ke top 100. Nah, selain itu kita juga menempati peringkat pertama perihal lulusan yang paling dicari oleh perusahaan Taiwan di bidang bisnis, sosial, humaniora, hukum, dan juga politik. Selain itu, kita juga menempati peringkat pertama in terms of English-friendly learning environment. Gitu. Nah, selain itu beberapa bidang studi di NCCU pun juga sudah masuk ke
top 100 dan juga 150 di seluruh dunia. Seperti ada ilmu sosial juga, social sciences dan manajemen kita itu sudah masuk ke top 11% di QS World University Ranking. Untuk classics and ancient history kita masuk ke top 100 dan juga untuk politiknya sudah masuk ke top 150. Next slide. Nah, selain ranking, untuk fakultas bisnis di NCCU memang sangat terkenal sih kalau untuk di Taiwan gitu ya. Karena kita fakultas bisnis yang pertama untuk mendapat 3 international accreditations. Pertama itu dari AACSB, which is dari Amerika. Ini cuma 5% teman-teman business schools di seluruh dunia yang bisa dapat akreditasi ini, dan salah satunya adalah NCCU. Nah, tapi selain yang manajemen, kita pun juga dapat AACSB yang untuk accounting. Nah, ini lebih susah lagi dapetnya teman-teman. Jadi ini hanya 190 departemen akuntansi di seluruh dunia yang bisa dapat AACSB ini. Gitu, ACC Accounting. Nah, selain itu kita dapat ada dari Equis, ini dari Eropa, dan juga ada PIM, ini Partnership in International Management. Jadi ini apa? PIM apa? Itu merupakan network antara 60 business schools di seluruh dunia, gitu ya. Hanya 60 doang yang bisa masuk, dan salah satunya adalah NCCU seperti itu. Next slide. Nah, ini beberapa foto yang teman-teman bisa lihat ya, ini diambil dari Art and Culture Center kita. Jadi memang asri banget, ada pegunungan gitu ya, sungai. Next slide lagi. Ini gymnasium kita. Next slide lagi. Di dalamnya itu ada lapangan basket gitu ya, lapangan badminton, ada gym. Bisa next slide lagi. Nah, ini Muslim prayer room kita teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang beragama Muslim nggak usah takut gitu ya, karena di NCCU juga memang kita sudah menyediakan ruangan khusus untuk teman-teman beribadah gitu, bahkan wudhunya di luar tuh kita juga udah siapin gitu. Next slide. Nah, ini library yang terbaru teman-teman di NCCU gitu ya. Jadi aku pun belum ada kesempatan untuk ke sana karena dia baru selesai bangun tuh pas aku lulus. Jadi kalau dengar-dengar sih di dalamnya tuh selain teman-teman bisa belajar, bisa berdiskusi kelompok, ada kayak ruangan khusus untuk kayak teman-teman tuh main AR sama VR. Terus ada satu ruangan lagi tuh untuk 3D printing gitu. Jadi kalau teman-teman nanti berkesempatan untuk belajar di NCCU, kalian wajib banget visit library ini gitu. Next slide. Nah, next slide lagi. Aku akan bahas sedikit tentang acara yang ada di NCCU gitu ya. NCCU mempunyai lebih dari 60 student clubs, beragam dari akademik, ada services, arts, ada sports juga. Nah, untuk akademik, misalkan kita ada Toastmasters, jadi ini kalian akan belajar public speaking. Ada e-com, ada e-sport, ada blockchain gitu ya. Untuk arts, seni, kita ada cooking club, drama club, ada dance club gitu ya. Terus untuk olahraga pun kita juga banyak, ada diving, hiking, yoga, taekwondo, dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke Taiwan gitu ya, ke Taiwan, aku sangat encourage teman-teman semuanya untuk ikut yang namanya organisasi mahasiswa, karena di sini kesempatannya bagus banget untuk teman-teman kenalan sama murid-murid lokal gitu. Jadi memang kalau di Taiwan itu budayanya memang mereka sangat aktif ikut organisasi mahasiswa. Jadi nggak hanya fokus di akademik, tapi mereka juga fokus bersosialisasi sama teman-teman gitu. Nah, selain itu kita juga ada International Association, jadi ini perhimpunan mahasiswa internasional. Jadi mereka itu tugasnya ngadain acara-acara untuk murid internasional juga di NCCU. Jadi mereka tuh ngadain seperti culture night, ada board game, hiking, ada beach, yang ngadain dinner gathering untuk maba-maba, ataupun kayak mereka akan bawa kalian ke IKEA untuk belanja peralatan baru gitu kalau kalian yang baru masuk dormitory gitu. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya NCCU ISA, jadi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Mereka juga ngadain banyak banget acara gitu, welcoming party untuk maba-maba, barbecue night, Christmas party, dan masih banyak lainnya gitu. Next slide. Nah, ini juga beberapa acara tahunan yang diadakan oleh NCCU. Kita ada Pao Chong Tea Festival, ada choir competition, ada marathon, ada job fair. Ini khusus untuk murid NCCU. Jadi NCCU akan mengundang puluhan, sekitar 70, 60, 70 perusahaan Taiwan maupun internasional, dan mereka akan buka booth gitu ya di dalam kampus. Jadi berbagai bidang juga, banyak bidangnya. Jadi kayak perbankan ada, e-commerce ada, teknologi ada, retail juga ada, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau teman-teman misalkan interested nih sama satu company, kalian bisa submit CV kalian, dan kalau mereka juga interested sama kalian, mereka juga akan email seterusnya untuk interview gitu. Nah, selain itu kita juga ada World Food Festival. Ini salah satu acara yang paling dinanti-nantikan murid internasional, karena kita bisa buka booth
kita sendiri dan menjual makanan-makanan khas dari negara kita. Misalnya kalau Indonesia kita biasanya jualan nasi kuning, Indomie, es cendol, nasi uduk gitu. Dan booth kita itu salah satu booth yang teramai di sekitar di NCCU karena memang ternyata orang Taiwan tuh suka banget loh sama Indomie gitu. Nah, selain itu kita juga ada Super Athletes, ini semacam kompetisi olahraga antara murid internasional. Next slide. Oke, next slide lagi. Nah, aku akan jelasin sedikit tentang fakultas dan jurusan di NCCU ya. Jadi total kita mempunyai 11 fakultas di NCCU. Kalau teman-teman lihat college, jangan bingung, ini artinya fakultas. Jadi memang beberapa univ di Taiwan itu pakai kata college untuk fakultas. Jadi ini bukannya kayak pre-uni atau apa ya, gitu. Jadi misalkan College of Commerce itu fakultas bisnis, gitu. Ada College of Communication, ini fakultas komunikasi. Kita ada pendidikan, ada fakultas bahasa asing, fakultas hubungan internasional, fakultas hukum, seni liberal, science, social science, informatika, dan juga yang terbaru itu International College of Innovation. Nah, untuk list jurusan detailnya di bawah masing-masing fakultas, teman-teman bisa scan QR code di bawah, karena aku nggak sempat jelasin satu-satu di sini, atau teman-teman nanti bisa WA juga ke pribadi, ke WA-nya NCCU, ya. Next slide. Nah, tapi di sini aku akan jelasin 7 program internasional yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Untuk S1, kita ada ICI, ini yang tadi aku bilang, fakultas baru, didirikan tahun 2018, gitu ya. Nah, ini kalau lihat kurikulumnya memang sangat modern, karena memang baru, gitu ya. Jadi mereka itu menggabungkan 3 bidang, teman-teman. Pertama itu bidang globalisasi, terus studi Asia, dan juga teknologi. Jadi kelas-kelasnya tuh, misalnya teman-teman akan belajar Asian Studies, AI, data science, data analitik gitu ya, atau misalkan teman-teman akan belajar gimana sih menciptakan sustainable environment atau sustainable energy gitu ya. Ini teman-teman juga akan belajar di ICI. Nah, nanti tahun pertama, tahun kedua tuh masih belajar yang general. Tahun ketiga itu baru penjurusan gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik di bidang-bidang tersebut, kalian bisa ambil namanya ICI. Nah, untuk S2 itu kita ada IMIX, IMAS, IMAS, IMAS itu ekonomi, IMAS itu Asia Pacific, ada IMPIS, dan juga ada IMBA. Untuk S3 kita baru ada satu, yaitu IDAS, itu Asia Pacific Studies. Nah, program internasional artinya itu full diajarkan dalam bahasa Inggris ya. Jadi bukannya 90%, bukan 80%, 70%, bukan. Jadi full 100% English taught program gitu. Next slide. Nah, selain itu kita juga ada Chinese Language Center. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau belajar bahasa Mandarin, di NCCU juga ada gitu ya. Nah, CLC di NCCU kita juga sudah didirikan dari 1989, jadi udah lama banget. Nah, kelas-kelas di CLC pun juga dibagi ke 4 level. Jadi ada beginner, ada intermediate, high intermediate, sama advanced. Jadi seminggu sebelum kalian masuk tuh kalian akan kayak ikut placement test. Jadi kalian akan ikut tes supaya tahu level kalian tuh masuknya kemana gitu. Nah, di kelasnya masing-masing pun juga sebenarnya kecil, tergolong kecil, sekitar 7-8 murid lah per kelas. Jadi memang dibikin sekondusif dan seefektif mungkin untuk teman-teman tuh bisa cepat fasih berbahasa Mandarin gitu. Nah, CLC juga menyediakan banyak banget scholarship, nggak banyak satu scholarship gitu ya teman-teman. Kalau mau lihat detailnya bisa scan website mereka, nanti WA kita juga. Nah, untuk CLC sendiri per tahunnya mereka buka 4 term, ada fall, winter, spring, dan summer. Untuk tuition fee-nya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan gitu 33.000. Ini masih murah sih gitu. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan gampang ya teman-teman gitu ya. Jadi butuh financial statement, ijazah SMA. Kalau belum lulus transkrip nilai sekitar 1.000 NTD gitu. Next slide. Next slide lagi. Nah, next aku akan bahas sedikit tentang asrama di NCCU gitu, karena banyak teman-teman juga yang tanya sih. Nah, kalau asrama di NCCU itu dibagi jadi 2 teman-teman. Ada yang di atas gunung namanya Zijiang Sushe, di bawah gunung itu namanya Zhuangjing Sushe. Nah, untuk murid internasional tahun pertama, kalian pasti akan diberikan kuota gitu ya, asrama tahun pertama aja. Tapi mulai tahun kedua kan harus daftar ulang dan akan diundi. Jadi hoki-hokian bisa dapat, bisa nggak dapat. Tapi kalau kalian nggak dapat pun juga mungkin kalian harus ngekos di sekitar NCCU. Sekitar NCCU pun juga banyak kos-kosan gitu. Nah, selain itu di semua asrama NCCU itu dilarang merokok dan dilarang memasak.
nggak ada jam malam di NCCU, listriknya pun juga gratis kecuali untuk AC. Jadi kalau untuk AC itu teman-teman harus beli yang namanya prepaid card, jadi harus colok dulu sebelum nyalain AC, baru AC bisa nyala. Nah, terus kalau teman-teman yang namanya belajar ke luar negeri gitu ya, kan tuh dituntut untuk hidup mandiri alias cuci baju sendiri gitu ya. Jadi kalau di NCCU tapi di setiap lantainya tuh kanan kiri udah disediain mesin cuci dan mesin pengering. Jadi teman-teman tinggal masukin baju kotor kalian, masukin 10 empty, terus nanti mesin cucinya muter sendiri. Dan biasanya itu kita jarang jemur sih. Jadi kita langsung masukin ke mesin pengering gitu. Jadi memang teman-teman harus belajar hidup mandiri nanti kalau udah ke luar negeri gitu. Nah, untuk fasilitas dormitory-nya juga kita ada kayak bed frame, itu dipan kasurnya, meja belajar, lemari baju, ada AC, kipas angin, kabel internet gitu. Next slide. Nah, ini foto-fotonya teman-teman bisa lihat gitu ya. Bisa next slide lagi. Sorry Brigita, waktu presentasinya tinggal 2 menit lagi ya sisanya. Thank you. Oke, aku ngebut. Nah, untuk tuition fee-nya, teman-teman tinggal lihat yang aku merahin aja. Untuk S1 kalian perlu bayar tuition fee, ini juga beragam. Ini rate-nya 500 ya teman-teman ya. Sekarang kayaknya NT lagi turun ke 480. Jadi tuition fee-nya beragam dari 24,5 sampai 28,5. Selain itu kalian bayar namanya insurance, ini kayak BPJS Indonesia, dan juga asrama. Nah, kalau untuk S2, S3 kalian baru yang perlu bayar namanya credit fee atau biaya SKS gitu ya. Kalau S1 nggak perlu bayar biaya SKS. Next slide. Nah, untuk scholarship, aku akan jelasin 4 scholarship yang disediakan oleh NCCU untuk murid internasional. Next slide. Nah, yang pertama ini, kalian bisa dapat full scholarship, jadi di cover tuition fee, ada dapat living allowance 75 juta per tahun, dan juga di cover flight ticket gitu ya. Nah, untuk yang kedua, ini kalian hanya di cover tuition fee-nya aja, ada yang half, ada yang full, ada yang half. Nah, yang ketiga, ini kalian akan ditransfer sejumlah uang aja. Misalnya kalau untuk S1, kalian akan ditransfer 60.000 NTD, berarti sekitar 30 juta. Nah, yang keempat ini kalian bisa daftar beasiswanya setelah kalian masuk ke NCCU di semester kedua. Kalian bisa daftar menggunakan transkrip dinilai di rapot di semester sebelumnya. Gitu. Dan ini bisa daftar setiap semester. Jadi kalau untuk S1 kalian akan dapat 40.000, S2, S3 akan dapat 50.000. Next slide. Nah, ini timeline pendaftaran NCCU teman-teman. Jadi sekarang sih udah tahap pertama udah dibuka 26 September sampai 19 Oktober. Tapi ini khusus untuk S2, S3 sih rata-rata yang masuknya di spring gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang mau daftarnya S1, kalian bisa ikut pendaftaran tahap kedua tahun depan, itu 16 Februari sampai 23 Maret. Gitu. Jadi masih ada beberapa waktu buat teman-teman mempersiapkan semua dokumennya. Next slide. Nah, untuk dokumen-dokumen yang butuhkan, sebenarnya sama-sama aja sih gitu. Yang beda mungkin rekening koran gitu ya. Jadi minimal 200.000 NTD untuk rekening korannya gitu. Next slide. Nah, caranya adalah gampang banget kan, tinggal bikin akun di online sistemnya kita, terus isi formulirnya online, upload semua dokumennya, bayar biaya pendaftarnya juga pakai debit atau credit card gitu ya, dan juga tinggal confirm, tinggal submit, and then you're done gitu. Jadi gampang banget. Next slide. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lingkungan di sekitar NCCU seperti apa, kalian bisa ke YouTube NCCU Virtual Tour, kita udah bikin gitu dalam bahasa Indonesia. Next slide. Atau teman-teman juga bisa dengerin podcast kita di Spotify atau Google Podcast ataupun juga Anchor. Kita ngobrol bersama alumni NCCU. Nah, ini alamatnya kantor NCCU beserta WA-nya dan juga social media kita. Jadi kalau teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa kontak ke sini. Gitu. Oke, so ngebut. Thank you so much everyone for listening. Semoga membantu teman-teman semuanya untuk lebih mengenal lagi tentang NCCU. Thank you. Okay, thank you for the representative of National Chungcheong University. Okay, for the next presentation, we will have Asia